Guys, dikatakan pada kali ini Indonesia mendapat durian runtuh, guys. Kamu tahu apa tu durian runtuh? Di mana dijangkakan Indonesia akan mendapat untung besar daripada produksi jet Rafale yang daripada Perancis itu telah ditambah untuk mendapatkan jet Rafale itu sampai ke Indonesia lebih cepat daripada perkiraan asal. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja termasuk Musa dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru saja termasuk Musa channel ataupun baru saja terjumpa Musa channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada Musa channel dengan menekan ataupun picit klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa channel, yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Amanda Channel. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan Indonesia untung besar guys. Untung besar, di mana produksi jet tempur Rafale ini ditambah. Apa ditambah guys? Bilangan unit Rafale. Dan dikatakan pesawat tempur Rafale yang akan sampai ke Indonesia ini diperkirakan lebih cepat daripada perkiraan asal. Wow, mantap guys. Apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada kabar gembira di mana di saat banjir order, Dassault Aviation akan meningkatkan kapasitas produksi jet tempur Rafale, di mana dengan demikian Brand, usut boleh dikata pesanan Indonesia ini nanti tidak sampai tahun 2026 sudah rampung karena kapasitasnya mencapai 2 kali lipat Brand. Nah, Dassault Aviation tak pelak menjadi manufaktur dirgantara yang ketiban rezeki di sepanjang tahun 2021 sampai awal tahun 2022. Betapa tidak jet tempur Rafale terbilang laku keras di pasar ekspor termasuk Indonesia yang terakhir memesan 42 unit Rafale dengan 6 unit kontrak perdana berangkat dari membanjirnya order. Chief Executive Office Dassault Aviation Bapak Eric Trapper berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi jet tempur Rafale. Jadi ini menarik untuk kita bahas, bukan Brand? Pabriknya digedein biar yang beli nggak nunggu lama-lama seperti itu. Dikutip dari flyglobal.com tanggal 4 disebutkan output produksi Rafale akan meningkat menjadi 3 unit per bulan pada pertengahan dekade ini. Hal tersebut didukung oleh keberhasilan penjualan ekspor. Eric Trapper yang mempresentasikan pencapaian setahun penuh pada 4 Maret lalu mengatakan bahwa produksi akan meningkat menjadi 3 unit per bulan di tahun-tahun mendatang dari saat ini yang menghasilkan 2 unit per bulan Brand. Jadi 1 tahun berapa? Silahkan kalikan sendiri kalau 3 unit per bulan. Nah, bagaimana menurut kalian terkait kemajuan dari pabrikan Rafale yang bisa memproduksi lebih banyak jet tempur baru di tahun ini juga? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Usut punya usut, sepanjang tahun 2021 saja Dassault Aviation telah mendapatkan order 49 unit Rafale terdiri dari 31 unit untuk Mesir, 12 unit untuk Perancis, 6 unit untuk Yunani. Rafale pada akhir tahun 2021 mencapai 86 unit pesawat, di mana 46 diantaranya untuk pasar ekspor. Nah gini dong Brand, kalau mau laku dagangannya ya harus pabriknya diperbanyak biar nggak nunggu lama-lama lah, terutama negara kita Indonesia lama sekali sampai tahun 2026. Iya guys, 26. Lama. Namun angka tersebut belum termasuk pesanan blockbuster dari Uni Emirat Arab yang mencapai 80 unit dan Indonesia 42 unit yang masing-masing ditandatangani pada Desember tahun 2021 dan Februari tahun ini. Yunani juga kemungkinan akan berkomitmen untuk membeli 6 pesawat lagi setelah mendapat persetujuan dari parlemen untuk kesepakatan awal tahun ini, dan Prancis diperkirakan akan berkomitmen untuk setidaknya 42 unit Rafale lagi pada tahun 2023 di bawah tahap pesanan kelima untuk pengiriman mulai tahun 2027 mendatang.
Usut punya usut, dengan kondisi pesanan yang cukup banyak, cukup laris manis, maka kami harus meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi tanggal waktu kontrak di tahun-tahun mendatang, kata Trapper. Sementara pengiriman pesawat ke Uni Emirat Arab tidak akan dimulai sebelum tahun 2026. Meski tidak disebutkan kapan, ia menyebut pengiriman untuk Mesir dan Indonesia akan dilakukan dalam jangka pendek yang mengarah ke puncak produksi di Saud. Sumber tak resmi menyebutkan bila Indonesia akan menerima batch pertama Rafael mulai tahun 2026. Trapper menyebut bahwa peningkatan tajam pada produksi tidak akan terjadi pada tahun 2022. Sepanjang tahun 2022, Dassault hanya akan mengirim 13 unit Rafael saja, atau turun dari 25 unit pada tahun 2021. Produksi 13 unit pada tahun ini kesemuanya ditujukan untuk pelanggan ekspor, dalam hal ini Mesir dan India. Nah, seperti itu karena ya Mesir dan India antrinya lebih dulu, akan dibuatkan lebih dulu, Bro. Pengiriman Rafael untuk Angkatan Udara Perancis telah dihentikan selama beberapa tahun karena beberapa pilihan anggaran dan kemungkinan akan dilanjutkan mulai tahun 2023. 2023 start balik. Menjadi tantangan adalah variabel penyesuaian dalam anggaran pertahanan Perancis. Dalam hal ini kami bersyukur memiliki pesanan ekspor, jika tidak kami akan kesulitan mempertahankan jalur produksi, kata Trapper. Tahun lalu Kroasia juga bergabung dengan komunitas operator Rafael yang menandatangani 12 unit Rafael bekas pakai dari Perancis. Meski banjir order, Trapper mengatakan pihaknya masih dapat mengakomodasi pesanan tambahan jika diperlukan, bahkan dalam waktu dekat. Jadi kalau ada yang mau beli saat ini, Perancis masih membuka, masih mampu pabriknya untuk membuat jet tempur Rafael brand. Nah, usut punya usut disebutkan pula pemborongan jet tempur Rafael Indonesia ini kini Angkatan Udara Indonesia digadang-gadang sejajar dengan Mesir, Qatar dan India. Kalau dengan India kayaknya berlebihan ini katanya, brand. Indonesia resmi mengakuisisi total 42 jet tempur Rafael dengan kontrak pengadaan awal 6 unit. Indonesia pun kini sejajar dengan negara-negara seperti Mesir, Qatar dan India yang juga mengoperasikan alutsista buatan Perancis ini, brand. Dikutip dari situs Dassault Aviation, saat ini pengguna Rafael terbanyak adalah Angkatan Udara Prancis dengan total 132 unit dioperasikan oleh Angkatan Udara Prancis. Jet tempur yang dipakai meliputi 63 unit Rafael B 2 tempat duduk, 69 Rafael C 1 tempat duduk, serta 48 unit Rafael M untuk beroperasi di kapal Indo. Wajar saja jika Prancis menjadi negara yang paling banyak menggunakan pesawat ini karena memang proses manufacturing jet tempur Rafael dilakukan oleh Prancis, brand. Nah, selain Prancis, Mesir, Qatar dan India juga menandatangani kontrak pengadaan untuk masing-masing 24, 36 dan 36 unit Rafael. Dengan begitu, Indonesia yang baru saja menandatangani kerjasama dengan Prancis untuk pengadaan Rafael bakal sejajar dengan negara ketiga negara pemesan Rafael itu. Diberitakan sebelumnya Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi Prancis yang sebelumnya, Brad. Nah, usut punya usut, kemarin Bapak KSAU Marskal Fajar Prasetyo sudah mempersiapkan penerbang tempur untuk Rafael, brand. TNI Angkatan Udara mulai menyiapkan para calon penerbang tempur profesional untuk mengawaki jet tempur multiperan asal Prancis. Ini saking cepat kilat, sebelum pesawat datang, TNI Angkatan Udara juga dikabarkan sudah membuat tim ataupun calon penunggang Rafael ini. Kendati demikian, jumlah pasti penerbang yang disiapkan belum bisa dibeberkan secara rinci. Hal itu disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Fajar Prasetyo usai membuka rapat pimpinan TNI Angkatan Udara tahun 2022 di Mabes AU Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat tanggal 4 kemarin. Lebih jauh dikatakan Bapak Fajar juga telah menyiapkan rincian kriteria apa saja untuk bisa mengawaki pesawat tempur ke-6 tersebut. Menurut dia, latihan bagi para calon penerbang itu dilakukan di dua negara, yakni di Prancis sebagai asal pabrikan dan di Indonesia sendiri. Secara kriteria kita sudah siapkan, dan yang untuk bisa berangkat latihan sendiri kita akan laksanakan di Prancis dan di dalam negeri, tutur dari Bapak Fajar Prasetyo, Bro. Mantap, guys. Ngeri-ngeri sedap, guys. Nah, brand, itu tadi pembahasan admin seputar usutnya usut banjir order. Dassault Aviation akan meningkatkan kapasitas produksi jet tempur Rafael dari 2 unit menjadi 3 unit per bulan. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Oh, jatuh.
Nah, plan oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time. Bye. Guys, kalau kita tengok pada sebelum ni di mana Kementerian Pertahanan di Indonesia iaitu Menteri Prabowo telah pun membuat satu kira macam sign agreement ataupun perjanjian di antara Indonesia bersama dengan pihak Perancis di dalam mendapatkan pesawat tempur Rafale. Di mana kalau kita tengok pesawat tempur Rafale ini daripada aspek kemampuan memang sangat-sangat power guys di medan peperangan. Di mana kalau kita tengok menurut daripada perjanjian di antara Menteri Pertahanan di Indonesia Prabowo bersama dengan pihak Perancis, di mana pada tahun ini akan dikatakan akan sampai sebanyak 6 unit pesawat tempur akan sampai ke Indonesia. Dan kalau kita tengok daripada perjanjian asal di mana pihak Perancis akan bagi kepada Indonesia per unit sehingga pada tahun 2026. Tetapi kalau kita tengok video sebentar tadi yang diterangkan oleh Amanda Channel, di mana diperkirakan Indonesia akan dapat kesemua dikatakan kalau kita tengok sebanyak 42 unit pesawat tempur Rafale ini akan sampai ke Indonesia sebelum pada tahun 2026 habis sudah guys. Semua pesawat tempur itu ada sudah di Indonesia. Sebab kalau kita tengok pada sebelum ini Indonesia akan mendapat pesawat tempur sebanyak 1 bulan sebanyak 2 unit, tetapi ditambahkan lagi kepada 3 unit. Jadi 1 bulan Indonesia akan dapat 3 unit Rafale. Jadi 1 tahun berapa unit sudah akan sampai di Indonesia. Dan kalau kita tengok di sebalik perjanjian hari itu, di mana Indonesia juga akan membuat secara TOT bersama dengan salah sebuah pihak daripada Perancis untuk membangunkan sendiri pesawat tempur Rafale, dibangunkan sendiri yang bertempat di Indonesia guys. Jadi di sebalik Indonesia memesan ataupun membeli beberapa unit 42 unit pesawat tempur Rafale daripada Perancis, di samping daripada itu Indonesia dapat membangunkan pesawat tempur Rafale ini bersama dengan pihak daripada Perancis sendiri untuk membangunkan pesawat itu di Indonesia sendiri guys. Jadi sedikit sebanyak insinyur daripada Indonesia sendiri dapat tahu sedikit, bukan lagi sedikit sebanyak, memang banyak pengetahuan mengenai bagaimana untuk maintenance, bagaimana untuk mengendali pesawat tempur Rafale. Sebab kalau kita tengok insinyur itu sendiri terlibat dalam membangunkan pesawat tempur itu di Indonesia sendiri guys. Ini merupakan satu perkara yang sangat membanggakan guys. Memang di luar jangkaan kita dan ini sangat luar biasa. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, tekan button lonceng, picit, klik button subscribe untuk memberi sokongan kepada Musa Channel. Dan akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.